Halo semuanya, kami dari kelompok 1, ada saya Nabila Damayanti, ada Bang Ferdinand, dan Bang Lukman. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar perancangan dan analisis operasi konstruksi. Di sini kami akan membahas mengenai jurnal penelitian kami yang berjudul Perencanaan dan Analisis Operasi Konstruksi, Erection Double Box Girder dengan launching gantry buatan Cina. Pada proyek Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi 3A. Bogor sebagai salah satu kota yang cukup padat lalu lintasnya selalu membutuhkan infrastruktur jalan yang bisa mengurai kemacetan tersebut. Infrastruktur jalan yang dibangun adalah Jalan Tol Bogor Ring Road. Untuk menjadikan proyek ini sebagai proyek yang efektif dan efisien, maka dibutuhkan simulasi operasi dengan pemodelan cyclone dan bantuan software. Operasi yang akan disimulasikan adalah pekerjaan erection double box girder dengan launching gantry buatan Cina. Tujuan penelitian ini adalah melakukan pemodelan dan simulasi operasi, menganalisis produktivitas dari simulasi operasi, melakukan analisis sensitivitas terhadap variasi jumlah research yang digunakan, dan memberikan alternatif yang terbaik untuk jumlah research yang akan digunakan. Dalam pelaksanaan erection double box girder menggunakan alat launching gantry yang berasal dari Cina. Langkah-langkah pelaksanaannya diantaranya yang pertama box girder yang sudah disiapkan dari plan atau dicetak dari plan dibawa ke set area. Kemudian setelah itu dikumpulkan sampai semuanya berjumlah 19 segmen. Kemudian yang ketiga adalah pemasangan shoring unbalance yang dibantu dengan mobile crane. Kemudian full segment dipindahkan ke pier selanjutnya di mana timnya berjumlah 6 orang. Kemudian dilakukan proses launching main truss. Setelah itu proses launching LCB untuk duduk di atas full segment. Kemudian dilakukan proses sliding, lalu penginstalan spreaded beam oleh tim C yang terdiri dari 4 orang. Dilakukan proses erection box girder dengan lifting beam dan main winch di mana timnya adalah 10 orang. Lalu dilakukan proses joint segment oleh tim D yang terdiri dari 6 orang. Setelah semuanya terpasang, dilakukan stressing post tension oleh tim E yang terdiri dari 10 orang. Kemudian sliding digeser ke span selatan dan diulang kembali. Dalam pemodelannya menggunakan simulasi cyclone di mana menggunakan dua software. Software yang pertama adalah software COS. Software COS ini merupakan pemodelan komputer yang merupakan pengembangan dari microcyclone. Sedangkan software yang kedua adalah EZ-Strobe, di mana software EZ-Strobe ini merupakan stroboscope sebagai simulasi engine-nya dan juga mengikuti paradigma three-phase activity scanning simulation yang jarang dimiliki oleh software lain. Setelah dilakukan pemodelan dengan kedua software tersebut, kemudian dilakukan analisa sensitivitas di mana untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ditampilkan pada diagram alir berikut. Dimulai dari kajian literatur, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data sekunder hasil penelitian sebelumnya, yang dilanjutkan dengan identifikasi work task dan sumber daya, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan model cyclone. Kemudian dari hasil pemodelan cyclone dilakukan analisis sensitivitas. Dalam pemilihan work task yang digunakan dalam pemodelan berbasis cyclone, work task dipilih berdasarkan value added yang signifikan terhadap kemajuan operasi konstruksi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipilihlah 15 work task dan durasinya yang ditampilkan sebagaimana berikut. Ke-15 work task inilah yang dipilih dalam penyusunan model cyclone yang akan digunakan pada penelitian ini. Setiap dari work task tersebut juga memiliki sumber daya dengan jumlah masing-masing yang dibutuhkan. Adapun sumber daya untuk setiap work task berdasarkan jumlahnya ditampilkan pada tabel berikut. Terdapat sejumlah asumsi yang digunakan pada penelitian ini. Pertama, bahwa tenaga kerja dimodelkan sebagai tim kerja, dan pekerjaan seperti shoring unbalance, pemasangan false segment, dan pemasangan spreader beam dikerjakan oleh satu tim, yaitu labor tim bawah, dikarenakan sifat pekerjaannya yang berurutan. Dan pekerjaan install main truss dan install joint segment dikerjakan oleh satu tim labor tim atas. Asumsi kedua bahwa jam kerja yang digunakan adalah 18 jam dalam satu hari, sebagaimana dari data penelitian sebelumnya. Berdasarkan work task, sumber daya, dan asumsi yang diambil tersebut, maka bisa disusun model cyclone untuk penelitian ini sebagaimana berikut. Bisa dilihat bahwa dalam model ini, operasi konstruksi diinisiasi dari dua sisi. Pertama, dari pengantaran box girder dari plan menuju lokasi proyek, dan kedua dari pemasangan shoring unbalance yang dilanjutkan dengan install false segment
untuk pemasangan main truss dari launching gantry. Kemudian kedua sisi tersebut akan bertemu pada pemasangan spreader beam yang kemudian akan berlanjut pada wortas-wortas selanjutnya. Dan satu siklus operasi adalah dinyatakan selesai setelah dilakukan pemasangan span utara dan span selatan. Berdasarkan model cyclone yang telah disusun, maka dilakukan simulasi cyclone menggunakan software COS dan EZ-Strobe. Hasil simulasi cyclone untuk 100 siklus menggunakan software COS bisa dilihat pada grafik berikut. Diperoleh nilai produktivitas operasi konstruksi sebesar 0,003 unit per jam atau 18-19 hari untuk instalasi satu span. Dari software COS juga diperoleh persentase occupied dari sumber daya yang digunakan. Besarnya nilai persentase occupied menunjukkan adanya ketergantungan antara worktask dengan worktask sebelumnya. Simulasi juga dilakukan menggunakan software EZ-Strobe. Input simulasi dalam software EZ-Strobe ditampilkan pada gambar berikut. Dari simulasi menggunakan software EZ-Strobe sebanyak 100 siklus, diperoleh nilai produktivitas sebesar 0,00302 unit per jam atau 18-19 hari untuk instalasi satu span-nya. Berdasarkan hasil simulasi dari kedua software, terlihat bahwa keduanya menghasilkan nilai produktivitas yang relatif sama, yaitu berada pada range 0,003 unit per jam. Berdasarkan hasil simulasi tersebut, kemudian dilakukan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dilakukan pada sumber daya yang memiliki persentase occupied di bawah 50%, yaitu labor tim bawah. Analisis sensitivitas dilakukan dengan melakukan variasi resource dengan menambahkan variasi nilai resource dari 1 sampai 5 tim. Analisis sensitivitas juga mempertimbangkan biaya dari pekerja sebagaimana berikut. Hasil dari analisis sensitivitas terhadap jumlah labor tim bawah adalah sebagaimana berikut. Terlihat bahwa nilai produktivitas bertambah dengan penambahan jumlah dari tim labor tim bawah, dan produktivitas maksimal tercapai pada jumlah labor tim bawah berjumlah 3 tim. Sekian pembahasan mengenai jurnal penelitian yang kami lakukan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.